pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berita tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Bijak menyambut gairah perhotelan. Sektor usaha perhotelan menemukan napasnya kembali. Penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Provinsi Lampung membuat banyak hotel mengalami kenaikan okupansi hingga 40%. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mencatat selama Agustus 2021, jumlah tamu yang datang di hotel berbintang mencapai 40.841 orang atau naik 33,87% ketimbang bulan sebelumnya. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel pun tercatat 32,76% atau naik 8,11 poin jika dibandingkan dengan TPK pada Juli 2021 yang cuma 24,65%. Jumlah tamu hotel selama Agustus 2021 mencapai 40.841 orang dengan 20 orang diantaranya ialah tamu asing. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan 10.333 orang atau 33,87% jika dibandingkan dengan Juli 2021 yang tercatat hanya 30.508 orang. Bila diamati menurut klasifikasi hotel berbintang pada Agustus 2021, TPK Hotel Bintang 1 dan 2 tercatat 19,76%, Hotel Bintang 3 sebesar 31,98%, serta Hotel Bintang 4 dan 5 sebesar 37,28%. Sementara pada Juli 2021, TPK Hotel Bintang 1 dan 2 sebesar 18,72%, Hotel Bintang 3 sebesar 26,33% dan Hotel Bintang 4 dan 5 23,62%. Meskipun rata-rata lama menginap tamu atau RLMT pada hotel berbintang di Provinsi Lampung pada Agustus 2021 tercatat 1,28 hari alias turun 0,06 hari jika dibandingkan dengan RLMT pada Juli 2021 yang tercatat sebesar 1,34 hari. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Provinsi Lampung juga mengakui peningkatan jumlah pengunjung hotel yang cukup signifikan selama beberapa pekan terakhir. Malahan, salah satu hotel di Bandar Lampung mengalami lonjakan okupansi hingga 50%. PHRI Lampung menyebut kenaikan okupansi itu masih didominasi tamu yang berkepentingan dalam kunjungan pekerjaan. Mereka berharap kenaikan okupansi hotel ini tetap terjaga seiring sektor wisata yang juga mulai bergeliat hingga mengalami lonjakan pengunjung sebesar 10% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Perkaranya, peningkatan okupansi hotel tersebut bukan melulu kabar baik, sebab peningkatan gairah kunjungan hotel tersebut juga dibayang-bayangi ancaman penularan COVID-19 gelombang ketiga yang berpotensi terjadi pada akhir 2021. Perlu adanya kewaspadaan ekstra, tidak cuma bagi pengelola, tetapi juga bagi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, hingga para wisatawan dan warga keumuman. Bagi pengelola hotel, pertumbuhan jumlah pengunjung yang sudah lama diidamkan itu tidak boleh disambut secara kebablasan. Penerapan protokol kesehatan atau prokes secara ketat dan pemberlakuan pindai aplikasi Peduli Lindungi bagi pengunjung merupakan syarat yang tidak boleh ditawar. Bagi pemerintah, kebangkitan usaha perhotelan usai terdampak telak pandemi COVID-19 ini perlu disikapi dengan bijak. Kebangkitan sektor perhotelan perlu didukung, bukan malah membebani mereka dengan pengadaan sertifikasi cleanliness, health, safety, dan environment sustainability atau CHSE berbayar dengan bandrol hingga belasan juta rupiah. Kebijakan yang diberlakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu alangkah baiknya lebih ditekankan pada sistem kontrol, bukan sekadar formalitas
melalui lembaran kertas. Pemerintah Provinsi Lampung dan daerah juga perlu menyambut kebangkitan sektor usaha hotel dan wisata ini dengan peningkatan promosi serta jaminan keselamatan para pengunjung. Pemprov juga disarankan kembali mengeluarkan peraturan yang jelas, rapih, dan detail demi mengawal kebangkitan kedua sektor tersebut tanpa terganggu ancaman COVID-19 gelombang ketiga. Kesadaran prokes tak kalah penting dimiliki para pengunjung dan wisatawan. Kunjungan kerja maupun berwisata hanya bisa dipastikan berjalan lancar jika diperkuat kedisiplinan masing-masing orang. Ada 402 hotel dengan belasan ribu karyawan yang tersebar di bumi ruwa Jurai. Jangan sampai salah tanggap kebangkitan sektor usaha ini malah berimbas pada lonjakan penularan COVID-19 hingga mengantarkan Lampung ke jurang kerugian yang lebih besar. Oke, Bang Aan, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Lampung Pos menyoroti tentang bijak menyambut gairah perhotelan ya. Artinya kita harus bijak bagaimana hotel-hotel naik, kemudian pariwisata mulai meningkat supaya tidak ada klaster baru, kita harus bijak bagaimana gitu. Oke, nah ini juga kan tentunya sembari kita menyambut penurunan level PPKM ya, yang mana dari Lampung sendiri sudah level 1 kecuali di Pringsewu nih. Tetapi kan itu sendiri menjadi kabar baik tentunya salah satunya di dunia pariwisata. Nah, bagaimana dari Lampung Pos sendiri menyikapinya, Bang Aan? Nah, jadi memang dalam beberapa pekan ini kan pariwisata di Lampung memang luar biasa ya. Jadi dalam 2 pekan, 2 kali weekend itu sejumlah lokasi wisata mulai dipenuhi oleh kunjungan-kunjungan walaupun domestik ya. Domestik itu maksudnya dari Lampung saja. Belum ada yang dari luar daerah Lampung, Palembang, biasanya seperti itu. Tapi memang harus Lampung Pos melihat bahwa ini adalah kesempatan bagaimana lokasi wisata benar-benar atau hotel benar-benar komitmen menjalankan CHSE itu ya. Cleaning, health, safety and environment. Safety and environment. Nah itu memang harus dijalankan benar, bukan hanya sekedar mereka memegang sertifikat. Itu harus dijalankan supaya tidak timbul klaster baru atau gelombang ketiga yang akan muncul di pandemi kemudian. Betul sekali. Nah kalau untuk persiapannya dari tempat wisata, baik juga tentunya dari perhotelan seperti apa Bang? Tentunya dengan salah satunya adalah sertifikat CHSE. Lalu bagaimana dengan protokol kesehatan yang lainnya juga? Nah jadi protokol kesehatan memang selama ini kita lihat pada saat PPKM itu lokasi-lokasi wisata atau hotel itu menggebu-gebu ya, menjalankan protokol kesehatan, itu cuci tangan disediakan, hand sanitizer, kemudian mereka benar mengatur, ada posisi jarak yang mengatur mereka sampai 1 meter segala macam. Nah kita memang khawatirkan setelah ini menurun, jadi akan terjadi antara pihak pengelola hotel atau wisata dengan masyarakat. Masyarakat pasti akan memberikan, ngapa sih ini sudah turun loh, ngapa harus diginikan lagi? Nah itu yang harus bisa gimana mereka harus menjawab itu. Gitu. Tetap harus disosialisasikan untuk penggunaan dari protokol kesehatan karena sebenarnya pandemi belum berakhir ya, Bang. Karena kita juga tetap tentunya untuk meningkatkan perekonomian, tetapi kita juga harus selaraskan dengan protokol kesehatan. Oke, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita, Bang Aan. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.